Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan rancangan penelitian saya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zida Elfada Adilaide. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan penelitian saya yang berjudul faktor-faktor yang memengaruhi niat pembelian produk fashion melalui pemasaran secara langsung dengan budaya sebagai variabel moderator. Perkembangan teknologi ini telah memicu suatu perkembangan konsep pemasaran baru yang dinamakan pemasaran live streaming. Nah, pemasaran secara langsung ini merupakan suatu fitur dalam laman belanja daring yang memungkinkan seseorang untuk menawarkan produknya dengan cara berinteraksi secara langsung dengan calon pelanggannya. Menurut Chai dan Won tahun 2019. Menurut Wong Kit Ruong Rueng dan Asarot tahun 2020, terdapat dua kategori atau dua jenis dalam pemasaran secara langsung. Jenis pertama yaitu situs laman belanja daring yang memiliki fitur interaksi sosial seperti Shopee, Amazon, dan lain-lain. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu situs layanan media sosial yang memiliki fitur pemasaran secara langsung seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Penelitian ini akan berfokus pada jenis pemasaran secara langsung yang kedua. Alasannya adalah karena jenis yang kedua ini mampu memberikan tingkat keterlibatan dan koneksi interpersonal yang lebih tinggi dibandingkan model pemasaran secara langsung yang pertama, yang notabene berbasis komersial. Kemudian penelitian ini menggunakan dua pendekatan atau teori, yaitu teori nilai pelanggan yang dikutip dari Rintamaki dan kawan-kawan tahun 2006, dan model pengembangan teknologi yang pertama kali dicetus oleh Davis tahun 1989. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah produk fashion bermerek Jiniso yang dipasarkan melalui fitur secara langsung pada media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kemudian untuk masalah penelitian, yang pertama pemasaran secara langsung ini merupakan fenomena yang baru dan belum mendapatkan perhatian dalam dunia penelitian. Lebih lanjut, masih sedikit penelitian yang menginvestigasi bagaimana niat pembelian pelanggan dipengaruhi oleh pemasaran secara langsung, menurut Sun dan kawan-kawan tahun 2019. Nah, menurut Hu dan Kaudri, untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan pemasaran secara langsung, itu disarankan untuk memasukkan faktor moderasi budaya. Kemudian, variabel moderasi yang dipakai adalah nilai budaya kebersamaan dan nilai orientasi jangka panjang. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, menguji pengaruh positif nilai hedonis pada niat membeli. Yang kedua, menguji pengaruh positif nilai manfaat pada niat membeli. Yang ketiga, menguji pengaruh positif nilai sosial pada niat membeli. Yang keempat, menguji pengaruh positif persepsi kebergunaan pada niat membeli. Yang kelima, menguji pengaruh positif persepsi kemudahan penggunaan pada niat membeli. Yang keenam, menguji pengaruh positif sikap pada niat membeli. Dan yang terakhir, menguji pengaruh moderasi budaya pada sikap dan niat membeli. Eh, Langsung saja teori yang dipakai di penelitian ini kan tadi dua. Yang pertama teori nilai pelanggan yang berasumsi bahwa dalam konsep strategi pemasaran terdapat setidaknya tiga nilai yang digunakan oleh pelanggan sebagai acuan mereka dalam menentukan tujuannya membeli suatu produk. Nah, tiga nilai ini yaitu nilai hedonis, nilai manfaat, dan nilai sosial yang dikutip dari Rintamaki dan kawan-kawan tahun 2006. Kemudian model penerimaan teknologi ini berasumsi bahwa penerimaan sistem teknologi akan ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu persepsi kebergunaan dan persepsi kemudahan penggunaan. Menurut Davis dan kawan-kawan tahun 1989. Berikut model penelitian pada rancangan penelitian saya. Jadi di sini yang di kotak atas merupakan teori pada model penerimaan teknologi dan yang di samping kiri merupakan teori pada nilai pelanggan dan yang di samping kanan merupakan variabel moderasi budaya Hofstede, nilai nilai budaya Hofstede.
Untuk hipotesis penelitian, H1 dan H2 menurut Gan dan Wang tahun 2017 menyebutkan bahwa semakin besar nilai hedonis dan nilai manfaat yang dirasakan oleh pengguna, maka pengguna akan cenderung semakin puas dan semakin tinggi pula niat pengguna untuk melakukan pembelian melalui suatu laman belanja tersebut. Sehingga dirumuskanlah hipotesis H1 dan H2, nilai hedonis berpengaruh positif pada niat membeli melalui siaran langsung, nilai manfaat berpengaruh positif pada niat membeli melalui siaran langsung. Kemudian untuk H3 dikutip dari Rintamaki dan kawan-kawan tahun 2006 menyatakan bahwa terdapat dua dimensi yang melekat pada nilai sosial. Dimensi pertama yaitu peningkatan status dan dimensi kedua adalah peningkatan harga diri. Dan Wang 2017 menyebutkan bahwa salah satu karakteristik terpenting yang harus ada pada suatu laman media belanja daring adalah interaksi antar pengguna dan berbagai aktivitas sosial. Nah, pernyataan ini didukung dengan hasil penelitiannya Gan dan Wang 2017 yang menunjukkan bahwa nilai sosial berpengaruh secara positif signifikan pada niat membeli di laman media belanja daring. Kemudian untuk H4 dan H5 dikutip dari Liao DKK tahun 2022 menyebutkan bahwa ketika persepsi seorang pada kedua konstruk yaitu persepsi kebergunaan dan persepsi kemudahan penggunaan meningkat, maka sikap mereka pada suatu inovasi teknologi tersebut akan semakin agresif. Sehingga dirumuskanlah hipotesis H4 dan H5, persepsi kebergunaan berpengaruh positif pada sikap, persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif pada sikap. Kemudian untuk H6 dikutip dari Fahdad DKK 2021 menyatakan bahwa niat seseorang dalam melakukan suatu aktivitas yang berhubungan dengan teknologi baru akan cenderung ditentukan oleh sikap mereka pada penerimaan teknologi tersebut. Sehingga dirumuskanlah hipotesis 6, sikap berpengaruh positif pada niat membeli melalui secara langsung. Kemudian untuk H7 dan H8 indeks budaya Hofstede tahun 2010 untuk nilai individu atau kolektif di negara Indonesia adalah 14. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia merupakan orang yang memiliki orientasi untuk menanyakan pendapat orang lain atau kelompoknya dalam suatu pengambilan keputusannya. Dan untuk H8 eh, nilai Indeks Nilai Budaya Hofstede tahun 2010 menyatakan bahwa nilai orientasi jangka panjang atau pendek di Indonesia menunjukkan angka sebesar 62. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan nilai budaya orientasi jangka panjang. Nah, menurut Hofstede tahun 2010, masyarakat yang berorientasi jangka panjang itu memiliki karakter untuk berhemat dan gemar menabung. Sehingga hal ini akan menghambat pelanggan untuk melakukan pembelian dan menggunakan produk baru yang relatif belum teruji. Sehingga dirumuskanlah hipotesis H7 dan H8 bahwa nilai kebersamaan memoderasi hubungan antara sikap dan niat pembelian melalui siaran langsung dan nilai orientasi jangka panjang memoderasi hubungan antara sikap dan niat pembelian melalui siaran langsung. Metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, di mana menurut Cooper dan Schlinder tahun 2014, dalam suatu konteks penelitian bisnis, penelitian kuantitatif ini biasanya digunakan untuk mengukur perilaku, pengetahuan, opini, dan sikap konsumen. Nah, sebagai tambahan, Newman tahun 2014 menjelaskan bahwa pendekatan kuantitatif mengandalkan pada prinsip positivis dan menggunakan bahasa hipotesis dan variabel, sehingga penekanannya ada pada pengukuran dan pengujian hipotesis. Kemudian teknik pemilihan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel tak acak atau biasa disebut dengan non-probabilitas sampel. Tipe metode pemilihan sampel non-probabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah penyampelan bertujuan. Nah, kemudian kriteria sampel pada penelitian ini yaitu mereka yang berumur 18 tahun ke atas mengetahui tentang produk
fashion dengan merek Jiniso yang dipasarkan melalui suatu metode siaran langsung dan belum pernah melakukan pembelian produk fashion bermerek Jiniso tersebut. Kemudian pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner, yaitu kuesioner dengan eh, menggunakan media Google Form. Terkait definisi operasional dan pengukuran. Nilai hedonis mengacu pada tingkat kesenangan atau kebahagiaan yang dirasakan oleh pembeli ketika melakukan penelusuran pada suatu aplikasi atau laman media belanja. Menurut Wongkit Ruang-Ruang dan Asarot 2020. Nilai manfaat merupakan tingkatan sejauh mana manfaat yang diberikan oleh produk atau jasa dapat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Menurut Wongkit Ruang-Ruang dan Asarot 2020. Nilai sosial mengacu pada persepsi konsep diri dalam sosial saat seseorang melakukan pembelanjaan melalui laman belanja media sosial. Menurut Gang dan Wang tahun 2017. Persepsi kebergunaan merupakan persepsi pelanggan terkait penggunaan suatu teknologi ini akan membantu mereka dalam meningkatkan dan mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Menurut Liao DKK tahun 2022, persepsi kemudahan penggunaan merupakan suatu tingkatan sejauh mana pengguna menganggap bahwa menggunakan suatu teknologi tersebut tidak akan rumit. Menurut Liao DKK tahun 2022, sikap merupakan suatu emosi psikologis yang terhubung dengan penilaian seseorang pada suatu inovasi teknologi menurut Vahdat DKK tahun 2021. Nah, nilai kebersamaan ini mengacu pada tingkatan sejauh mana kepentingan kelompok ini berada di atas kepentingan individu menurut Dawyer tahun 2005. Nilai orientasi jangka panjang ini mengacu pada fokus individu terkait kesuksesan masa depan menurut Hofstede tahun 2011. Niat membeli merupakan suatu keadaan kognitif yang merefleksikan rencana pelanggan untuk membeli suatu produk atau jasa pada periode waktu yang sudah ditentukan. Menurut Klaus dan Kenny tahun 2010. Kemudian uji instrumen penelitian dan metode analisis data. Uji validitas yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada dua jenis, yaitu validitas wajah dan validitas konstruk, di mana validitas wajah merupakan eh, digunakan untuk mengindikasi bahwa butir pernyataan dapat digunakan untuk mengukur sebuah konsep yang diusulkan. Dan penelitian ini validitas muka dilakukan dengan penilaian dari dosen pembimbing. Nah, untuk validitas kontrak ini ada dua, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan, di mana validitas konvergen ini berlaku ketika beberapa indikator konstruk terasosiasi satu dengan yang lainnya, sedangkan validitas diskriminan menurut Hare dan kawan-kawan tahun 2019 merupakan tingkatan di mana dua konsep yang serupa secara konseptual berbeda. Nah, untuk alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Smart PLS versi 3.0. Kemudian pengujian hipotesis dilakukan dengan cara melihat hasil estimasi koefisien jalur beta, di mana menurut Hare dan kawan-kawan tahun 2019, HO akan ditolak dan menerima HA apabila nilai koefisien jalur beta bernilai positif dan nilai P berada kurang dari 0,05. Sebaliknya HO akan diterima dan menerima menolak HA apabila nilai koefisien jalur B beta bernilai negatif dan nilai P lebih dari 0,05. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.